Baik, shalom buat kita semuanya, shalom. Saya ucapkan selamat malam buat kita semuanya, Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya Bapak Ibu sudah menantikan ibadah FA ini, amin. Baik, sebelum kita memulai ibadah FA kita, baik anak muda yang ada di rumah, Bapak Ibu dan sekolah minggu, mari sama-sama kita duduk diam tenang dan kita akan memulai ibadah FA kita. Baik, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Di malam hari ini Bapa, kami mau beribadah dan kami duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan serta Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama-sama Bapak Ibu dengan segenap hati katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan iman kami Tuhan, kami katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Engkau setia bagi kami Tuhan.
bagi kami Yesus. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan bagi setiap kami yang kami perlukan Tuhan. Engkau setia bagi kami. Kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia. Kau setia, kau setia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Engkau Allah yang setia. Kau Bapa yang setia bagi kami. Tak pernah terlambat pertolonganmu. Janjimu ya dan amin bagi hidup kami. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah perisai bagi hidup kami. Kau pertolongan bagi jiwa kami, harapan dan kesukaan. Mulialah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami angkat tangan, kami menyembah-Mu Tuhan, dan bawa persembahan syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang besar bagi hidup kami. Engkau Allah yang besar. Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Syaralabaralaba yaralabaralaba. Syaralabaralaba yasikiralaba yaralaba.
janji bagi setiap kami Tuhan, yang selalu menggenapi firman-Mu dalam hidup kami. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Kau sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar bagi hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di malam yang indah ini Tuhan, kami keluarga besar FA Tanjung Sari, malam hari ini kembali datang sujud di hadapan-Mu. Biarlah kemurahan-Mu boleh turun atas setiap umat-Mu. Walaupun saat ini Tuhan kami hanya boleh beribadah lewat live streaming, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata dan hadir di tengah-tengah kami. Dan malam hari ini Tuhan, terlebih kami rindu Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi tuntunan-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, urapi jemaat-Mu, baik tua muda, lelaki perempuan, anak-anak, semuanya ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Mari kuatkan kami Tuhan. Hadirlah bersama kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami akan beroleh berkat, beroleh pengurapan, beroleh kekuatan dan beroleh perlindungan. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya dan siap menerima firman bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selamat malam. Kembali kita bertemu dalam ibadah Family Altar, yang malam hari ini saya mengambil judul Jangan Tawar Hati Juga Waktu Menghadapi Maut. Seringkali saudara-saudara yang kekasih, banyak kita lihat di tengah-tengah masa pandemi, banyak orang yang undur, banyak saudara-saudara kita yang enggan untuk datang kepada Tuhan. Sebenarnya apa yang menjadi masalah kita tidak tahu, tetapi ini semua bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, banyak hal yang membuat orang tawar hati. Dan kita tahu tawar hati itu tidak menjadi solusi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan malam hari ini kita baca dari bacaan kita
di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Firman Tuhan katakan, saya bacakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara yang kekasih, seringkali kita melihat keadaan, dan keadaan itu membuat kita tawar hati, dan kita tidak tahu yang kita jalani adalah tidak menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan pribadi lepas pribadi. Tetapi firman Tuhan katakan jangan tawar hati. Kenapa kita tawar hati? Sebab banyak di antara kita masih dalam kondisi rohani yang belum dewasa. Kalau kita dewasa menyikapi sesuatu, kita tidak gampang tersinggung, kita tidak gampang jatuh dalam perkara-perkara kecil. Seringkali di dalam gereja juga ini bisa terjadi. Di rumah Tuhan juga banyak hal yang dapat kita lihat. Banyak hamba-hamba Tuhan yang undur, banyak hamba-hamba Tuhan yang menjadi kurang semangat. Kenapa? Karena mereka tidak dewasa dalam rohani. Saya berani berkata, dewasa rohani tidak menyangkut dalam masalah usia. Sebab ada juga anak-anak muda yang punya kedewasaan rohani. Dia tidak gampang pasrah, dia tidak gampang mengeluh, dan tidak pernah bersungut-sungut. Ini yang menjadi contoh. Di dalam Alkitab kita bisa lihat ada 3 umat yang kita percaya bahwa mereka tidak tawar hati dalam melayani pekerjaan Tuhan. Salah satu adalah Paulus. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi Paulus tidak tawar hati walaupun dia mengalami aniaya. Paulus tidak tawar hati kalau dia dipenjarakan oleh karena memberitakan Injil. Paulus tidak tawar hati kalau dia terkatung-katung hidupnya. Sebenarnya dia tidak layak terkatung-katung karena dia punya yang namanya banyak pengetahuan dan dia orang yang cerdas. Tetapi dia ambil jalan Tuhan, dan jalan Tuhan yang dia hadapi itu tidak seperti apa yang dia bayangkan. Maka saudara-saudara yang kekasih, apa yang perlu kita persiapkan di dalam kehidupan kita adalah agar kita tidak tawar hati. Yang pertama, kita harus senantiasa ada di dalam kerendahan hati, yaitu kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kita tidak punya kekuatan untuk itu. Kita harus ada di dalam perlindungan Tuhan. Paulus punya sikap yang dewasa rohani. Jadi yang pertama kita harus punya sikap dewasa rohani. Kita tidak boleh gampang tersinggung, kita tidak boleh gampang menyerah, dan itu yang dilakukan Paulus. Dan yang kedua adalah Ayub. Ayub adalah orang saleh. Kita tahu dalam firman Tuhan, dia orang yang saleh.
dan hidupnya diberkati Tuhan. Tetapi ketika pencobaan datang, Ayub tegar. Dia tahu pekerjaan Tuhan sedang terjadi. Secara manusia kita tidak bisa menerima apa yang diterima oleh Ayub. Ayub kehilangan segala-galanya. Seringkali kita belum kehilangan segala-galanya, tetapi kita berkata, pendeta, saya sudah habis, saya sudah hancur, saya sudah tidak bersemangat lagi. Kenapa? Karena sesuatu terjadi. Ada hamba-hamba Tuhan seperti itu. Dia mendapatkan satu permasalahan yang kecil, tetapi dia katakan permasalahan itu besar bagi dirinya. Inilah ciri-ciri yang belum dewasa rohani, yang tidak bisa membedakan sikap yang duniawi dan sikap sorgawi. Maka kita bisa melihat contoh apa yang dialami Ayub. Dia mampu tegar, dan dia berkata di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dan ini bisa kita contohin, kita bisa maknain bahwa kita harus meniru sikapnya Ayub. Sekalipun dia habis-habisan, tetapi dia tetap tidak mau menyangkali Tuhan. Dia tidak mau undur dari ibadahnya kepada Tuhan. Jadi mari saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah-rumah masing-masing, mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita tawar hati di dalam masa kesesakan ini. Masa pandemi COVID-19 ini justru kita harus melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena di dalam Mazmur 91, dalam perlindungan Tuhan kita aman. Tak ada jalan kita lari daripada firman Tuhan. Maka saya menghimbau saudara-saudara yang kekasih, mari kita semakin mendekat, bukan semakin menjauh. Sebab dikatakan tadi di dalam Amsal 24 ayat ke-10, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kita sudah mengalami suatu permasalahan, kita menjadi tawar hati, maka tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Tetapi kalau kita punya sikap Tuhanku, maka kita akan cepat mengatasi persoalan kita sendiri. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita percaya juga bahwa kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Kita harus kembali kepada keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Di contoh yang ketiga kita melihat Daud. Daud yang dipilih Tuhan, Daud yang diurapi, tetapi dia juga mengalami aniaya. Dan aniaya yang dia alami, dia tetap syukuri. Sehingga saat-saat dia dalam keadaan terancam pun nyawanya oleh Saul, dia tetap menghargai yang namanya orang yang diurapi Tuhan. Maka dia tidak mau menyentuh Saul, walaupun kesempatan ada, tetapi dia lebih melihat kepada Tuhan. Maka ketika dia menghadapi Goliat yang begitu besar, dia tidak takut karena dia tahu Tuhan ada di pihak dia. Seringkali kita melihat persoalan kita yang besar dan kita tidak tahu bahwa Tuhan kita lebih besar dari persoalan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam Filipi 4, kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, apa yang dikatakan Paulus bagi jemaat Filipi, inilah yang harus kita sikapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Dikatakan Paulus itu berlari-lari kepada tujuan yang memperoleh hadiah, untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam ayat yang ke-13b dikatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, ini yang harus kita sikapi dalam kita untuk tidak tawar hati. Yang pertama, kita harus fokus kepada perkara-perkara yang kekal. Tetapi kita sudah mengubah cara pandang kita. Kita harus punya cara pandang apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, kita harus punya penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Ini seringkali tidak terjadi dalam kehidupan kita, seolah-olah kita punya kekuatan, tetapi jelas firman Tuhan katakan, tidak satu rambut pun bisa jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Maka apa yang menjadi kekuatan kita? Tidak ada, saudara-saudara yang kekasih. Dan yang ketiga, miliki keyakinan bahwa Allah sanggup menolong kita dan kita akan mendapatkan jalan keluar. Yang terakhir, saudara-saudara yang kekasih, andalkan Tuhan di dalam kita hidup. Ini yang penting, saudara-saudara yang kekasih. Jadi 4 hal ini akan membawa kita untuk tidak tawar hati. Maka kita harus fokus, kita harus menyerahkan diri kita pada kehendak Tuhan. Kita harus miliki keyakinan bahwa Allah sanggup menolong kita. Dan yang terakhir, andalkan Tuhan agar kita mendapatkan pertolongan dari persoalan kita. Saya akhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan yang sempurna bagi semua kita. Amen. Kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kalau firman-Mu telah hamba sampaikan, dan biarlah firman-Mu dimateraikan dalam hati dan pikiran jemaat-Mu. Mungkin banyak jemaat-Mu Tuhan yang hilang arah, dan malam hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menguatkan kami. Tak ada gunanya kami tawar hati, sebab ketika kami tawar hati, maka kecillah kekuatan kami. Tetapi Engkau memberikan solusi Tuhan. Ketika kami datang menyerahkan diri kami fokus kepadamu, kami meyakinkan bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Dan malam hari ini kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Mari Bapa, tolong kami, ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa buat sidang jemaat-Mu, baik tua, muda, lelaki, perempuan, anak-anak, semuanya Tuhan aku taruh dalam perlindungan-Mu. Mari Bapa, Engkau peliharakan kehidupan rumah-rumah tangga. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan di dalam nama Yesus. Yang hilang harapan, yang tidak bersemangat, Tuhan berikan semangat yang baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga semua pekerjaan sidang jemaat-Mu. Berkati para pendiri gereja-Mu. Berkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan, dari pusat dan sampai kepada gereja-Mu di Tanjung Sari. Berkati gembala kami Bapak Pendeta Anton Purba. Berkati Bapak Koordinator Bapak Simajuntak dan wakilnya Bapak Jason Ginting. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati sidang jemaat-Mu malam hari ini. Biarlah kami boleh dipulihkan, kami boleh dikuatkan, dan kami punya pengharapan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami,
hamba-hambamu yang malam hari ini ambil bagian, baik worship leader, singer, imam-imam musik yang mengatur semua live streaming ini Tuhan. Engkau memberkati kami, bahkan Engkau memberkati kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem, diberkatilah puri dan tembokmu, damai sentosa ada di puri dan tembokmu. Berkat-Mu atas 12 suku bangsa, berkat-Mu juga mengalir ke Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah. Tuhan juga berkati hamba-hamba-Mu yang mengabarkan Injil-Mu dimanapun mereka saat ini Tuhan. Bahkan Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para dokter, para perawat yang menangani kasus COVID-19. Tuhan juga berikan kekuatan, perlindungan-Mu sempurna. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas sidang jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Di dalam perlindungan-Mu kami aman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah FA pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih hatinya Tuhan, arahkan hatimu ke surga. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna bersama anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati bersama kita katakan amin. Haleluya. Selamat Shalom. malam buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.